New Chapter Message hari ini ya, Rabu 17 Mei 2023 berjudul nggak ada yang instan untuk hasil yang maksimal. Ya, tidak ada yang instan untuk hasil yang maksimal. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sahabat Bapak Ibu, setelah Yesus dan ketiga muridnya turun dari gunung, Yesus berpesan agar ketiga muridnya tidak terlebih dahulu menceritakan apa yang telah mereka lihat, alami, rasakan di gunung sebelum Kristus yang adalah Anak Manusia dibangkitkan dari orang mati. Di sini sahabat Bapak Ibu, kita bisa mengetahui bahwa Kristus sebetulnya tahu bahwa dirinya harus mati dan nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Bapa dari antara orang mati. Karena Bapa yang sanggup membangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Kristus yang karena sudah tahu, kemudian hanya sekedar menjalankan skenario dari Bapa tanpa disertai dengan perjuangan dari Kristus sendiri untuk dapat dibangkitkan oleh Allah Bapa? Ini menjadi pertanyaan. Karena seringkali ya dalam hal kekristenan ini juga kita membaca ayat Alkitab seakan-akan dibuat manja, seakan-akan semua itu serba instan begitu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa berbuat baik ya karena belum waktunya kita berbuat baik, contoh seperti itu ya. Kalau kita belum bisa mengasihi dengan tulus ya karena Tuhan belum mengubahkan. Jadi kan itu ujung-ujungnya jadinya mistis begitu sahabat Bapak Ibu ya. Sahabat Bapak Ibu, kita ini ya harus menyadari bahwa tidak serta-merta saat Kristus mengatakan bahwa Anak Manusia nantinya akan dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian secara otomatis Kristus akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, ini yang harus kita tahu sahabat Bapak Ibu ya. Kristus itu dibangkitkan karena dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan dalam Ibrani. Nah, ini harus kita tahu sahabat Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta Yesus tahu nih dirinya nanti di saat mati dibangkitkan. Tetapi tidak serta-merta kemudian Yesus secara otomatis menjalani itu hanya sekedar menjalani skenario dari Tuhan. Kira-kira sahabat Bapak Ibu tangkap ya yang menjadi apa yang saya maksudkan ya. Jadi sekalipun Yesus tahu ya nantinya bahwa Bapa akan membangkitkan dia dari antara orang mati, tetapi harus dibarengi juga dengan ya tindakan Kristus sehingga dia dapat dibangkitkan dari antara orang mati gitu. Nah, hal ini menyadarkan kita bahwa kita juga harus dapat berjuang untuk dapat menerima janji yang telah dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Dan janjinya itu berbicara janji keselamatan. Janji keselamatan. Janji agar kita dapat dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Itu kan berbicara keselamatan. Kita dikembalikan pada rancangan Allah semula. Grand design awal semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal ini dinyatakan oleh Kristus Yesus ya. Nantinya kita bila memenuhi atau kita bisa mencapai hal tersebut, kita akan diperkenankan masuk langit baru, bumi baru. Sekali lagi, langit baru, bumi baru, surga yang kekal itu alam fisik ya. Dunia orang hidup. Nanti kita mengenakan tubuh kemuliaan dan Kristus memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja ya. Kita ini ya diproyeksikan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sahabat Bapak Ibu, sama seperti Nuh ya, saat menerima janji keselamatan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Nuh, yaitu apa? Membuat bahtera. Gitu. Bisa kita bayangkan bila Nuh tidak membuat bahtera, tentunya Nuh tidak akan menerima janji keselamatan sekalipun Allah berjanji untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, kita juga demikian sahabat Bapak Ibu, keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita harus kita perjuangkan. Tidak serta-merta semua dikerjakan oleh seakan-akan mistis sepihak oleh Kristus, kemudian kita tidak harus berjuang.
Kita harus berjuang, sahabat Bapak Ibu. Ingat, tidak ada yang instan untuk hasil yang maksimal. Mari yuk hari ini kita mau berjuang, kerjakan keselamatan atau selesaikan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan saya tidak berhenti mau sampaikan hal ini. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak dapat masuk. Bukan hanya sekedar usaha, tapi berjuang. Bahasa saya juga, paksa diri kita, sahabat Bapak Ibu. Seperti halnya kita ya, dalam hal ini New Chapter Community menyediakan New Chapter Message setiap pagi jam 5 pagi live ya. Tapi kalau misalnya kita tidak paksa diri kita untuk bangun pagi, percuma kita tidak akan mengikuti New Chapter Message. Misalnya ya sahabat Bapak Ibu, ataupun doa-doa lainnya setiap pagi. Padahal pagi hari sejatinya kita membangun komunikasi dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Ngerti ya sahabat Bapak Ibu ya. Jangan ada menganggap remeh keselamatan itu. Sehingga kita jadinya manja sahabat Bapak Ibu. Sedikit-sedikit ketemu Tuhan, langsung mengenai hal-hal lahiriah. Tuhan sanggup, betul Tuhan sanggup sahabat Bapak Ibu. Tetapi jangan peralat Tuhan. Tetapi saya mengajak kita semua yuk bertumbuh yuk sahabat Bapak Ibu. Dalam tingkat kedewasaan yang terus bertumbuh sesuai dengan usia kita sejatinya. Semakin kita bertambah usia, semakin bertambah juga usia rohani kita. Ya sahabat Bapak Ibu ya. Saya berdoa sahabat Bapak Ibu supaya Roh Kudus ya memeteraikan kebenaran ini bagi kita. Amin.